Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Laudia dengan NPM 22120111096. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester Hukum Islam dengan dosen pengampu Hajawati Rahmiria, SHMH CRBC, dengan 5 soal. Nomor 1, jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang terkait. Status hukum nikah dari hal ini mengacu kepada keadaan seseorang yang sudah menikah secara sah menjadi seorang suami istri. Adapun contoh-contoh individu yang terkait atau yang bersangkutan yaitu hak kewajiban sebagai suami istri, hak asuh anak, hak milik, dan pencatatan perkawinan. Yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan cara seseorang untuk memiliki atau memperoleh hak milik. Dan di sini menurut hukum Islam ada 4 cara. Yang pertama, karena ihrazul mubahat atau memiliki benda yang boleh dimiliki. Yang kedua, karena al-uqud, akad, atau bisa lebih jelas dengan adanya perjanjian. Yang ketiga, ada khalafiyah atau yang disebut dengan perwarisan. Dan yang keempat, karena atawaludu minal mamluk atau yang disebut dengan secara otomatis. Dan yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan-tujuan dari kita melakukan aktivitas ekonomi. Nah, dengan hal ini yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Selain itu, Islam juga selalu menganjurkan kepada umatnya untuk memikirkan kehidupan yang akan datang. Artinya dari hasil yang telah kita peroleh, kita juga harus menyisihkan kebutuhan atau sebagian untuk ditabung. Adapun yang soal nomor 4 tentang hukum perikatan Islam. Dalam hal ini, hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat adanya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada 5 asas dalam suatu perikatan, yaitu kebebasan, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan tertulis. Dan soal yang nomor 5 atau soal yang terakhir, hukum perceraian Islam, yang dimana mengenai hukum perceraian menurut Islam dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Sedangkan untuk melakukannya, dalam Al-Quran hanya terdapat banyak ayat hanya tentang talak, yang dimana terdapat dalam surat Al-Quran surat Talak ayat 1 yang artinya, "Hai Nabi, bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu-waktu masuk dalam iddahnya atau dalam masa penunggu setelah menikah." Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya mubah atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Nabi. Oleh karena itu, perceraian mengandung arti hukumnya makruh atau tercela. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.